Selama beribu-ribu tahun lamanya, Cina selalu dipimpin oleh seorang sosok kaisar. Nah, kerajaan Cina ini memiliki banyak dinasti yang datang silih berganti. Kalau suatu dinasti dianggap gagal memimpin, mereka akan digantikan oleh dinasti lainnya. Nah, pada masa akhir dinasti Qing ini di Cina dijajah oleh banyak bangsa seperti Inggris, Rusia, Jerman, dan bahkan Jepang. Nah, karena kelemahan dinasti Qing ini, ada salah seorang tokoh hebat yang bertekad mengakhiri kekuasaan mereka. Yuk simak cerita tentang sosok hebat ini. Di tengah sejarah panjang dan kompleks Cina, satu nama bersinar sebagai simbol perubahan dan harapan, yaitu Sun Yat-sen. Ia lahir pada 12 November 1866 di desa Cuiheng, Guangzhou. Nah, Sun Yat-sen ini dikenal sebagai Bapak Republik Cina yang menggulingkan dinasti Qing, sebuah kekaisaran yang telah berkuasa selama dari 2000 tahun lamanya. Nah, Sun Yat-sen ini berasal dari latar belakang keluarga yang sederhana. Ia lahir dalam keluarga petani di desa Cuiheng, Guangzhou. Ayahnya Sun Dacheng adalah seorang petani yang juga memiliki sedikit usaha kecil. Sementara ibunya, Wang Xiumei, adalah seorang ibu rumah tangga. Kondisi ekonomi keluarga yang tidak kaya membuat Sun Yat-sen harus berjuang untuk mendapatkan pendidikan yang lebih baik. Meskipun berasal dari keluarga yang tidak mampu, namun Sun Yat-sen berhasil mendapatkan beasiswa untuk belajar di Hawaii. Kemudian Sun Yat-sen pergi ke Hawaii pada tahun 1897 ketika ia berusia 13 tahun. Ia pindah ke sana untuk tinggal bersama saudaranya. Nah, di Hawaii, Sun Yat-sen mendapatkan pendidikan yang lebih baik. Oleh karena itu, ia terpapar pada ide-ide barat termasuk nilai-nilai demokrasi dan kebebasan. Setelah menyelesaikan pendidikan menengahnya, Sun Yat-sen melanjutkan studi di sekolah kedokteran di Hong Kong dan kemudian kembali ke Cina. Ia kembali ke Cina pada tahun 1892 menyelesaikan pendidikannya di Hawaii dan Hong Kong. Nah, pengalaman dan pendidikan yang ia dapatkan selama tinggal di Hawaii ini sangat mempengaruhi sekali pandangannya dan membentuk cita-citanya untuk mengubah Cina menjadi negara yang lebih modern dan demokratis. Nah, kemudian pada tahun 1894 saat perang Cina-Jepang meletus, Sun Yat-sen melihat peluang untuk menggulingkan dinasti Qing. Ia mendirikan Qing Chung Hui, sebuah organisasi revolusioner yang berusaha menggalang dukungan untuk revolusi. Namun, rencana pemberontakan pertamanya pada tahun 1895 di Guangzhou berakhir dengan kegagalan. Kemudian, ia juga menjadi buronan. Nah, meski mengalami banyak rintangan, semangatnya tak pernah padam. Sun Yat-sen menghabiskan waktu di pengasingan berkeliling dunia untuk mencari dukungan bagi perjuangannya. Ia mengunjungi Jepang, Inggris, dan Amerika Serikat untuk menggalang dukungan dari para pemimpin dan komunitas Cina di luar negeri. Kemudian, setelah bertahun-tahun berjuang, pada 1 Januari 1912, harapan itu terwujud. Sun Yat-sen memproklamasikan berdirinya Republik Cina setelah keberhasilan pemberontakan di Lusang. Meskipun hanya menjabat sebagai presiden selama 45 hari, momen itu menjadi tonggak sejarah yang mengubah arah Cina selamanya. Namun, perjalanan Sun Yat-sen tidak berhenti di situ. Setelah kematian Yuan Shikai, Cina terjebak dalam era panglima perang, di mana berbagai panglima perang berjuang untuk kekuasaan. Nah, Sun Yat-sen terus berjuang untuk menyatukan bangsa, mencari dukungan dari kaum komunis dan Uni Soviet untuk memperkuat komunitas partai politik yang ia dirikan. Sayangnya, pada 12 Maret 1925, Sun Yat-sen meninggal dunia akibat kanker hati. Nah, namun warisannya sebagai bapak bangsa tidak akan pernah pudar. Ia dihormati di Republik Cina dan Republik Rakyat Cina sebagai simbol perjuangan dan harapan. Dedikasi dan semangat juangnya untuk mengubah Cina dari sistem monarki menjadi republik menginspirasi generasi demi generasi. Sun Yat-sen adalah seorang pejuang yang tak kenal lelah, yang tetap menjadi ikon perubahan dan kemajuan bagi rakyat Cina. Nah, itu tadi sekiranya penjelasan tentang biografi Sun Yat-sen. Terima kasih.